Mengapa? Fir'aun ketika itu sudah mengambil keputusan untuk membunuh bayi laki-laki. Ya toh? Wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mengapa kok bayi laki-laki itu harus dibunuh dan membiarkan hidup bayi perempuan? Karena dalam sejarah itu Fir'aun sudah ada ahli peramal yang mengatakan bahwa kekuasaanmu akan runtuh oleh seorang laki-laki. Dia wedi pak kekuasaannya runtuh. Kemudian dari situlah kisah yang ibaratnya rodok seru diceritakan dalam Al-Quran. Bahwasanya kaum Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun kabeh gitu. Tapi ya yang anehnya ketika Musa kecil itu malah dipangkuani Fir'aun. Di saat bayi yang lain dibunuh, malah orang yang akan meruntuhkan dia malah dalam pangkuan Fir'aun. Diopeni begitu. Ya skenario Gusti Allah memang seru-seru. Wes ora nek sing bandingi lah begitu. Dadi lek arep ngrekodaya Gusti Allah, iku wis ora nek dalan lah menungso iku, Pak. Dadi lek dhewe arep ngapusi Gusti Allah, arepe menggak karepe Gusti Allah wis ora bakal iso menungso. Mesti enek celah Gusti Allah masuk di situ, entah melalui perantara siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Baqarah ayat 61. Wa idh qultum Pak nggih. Bapak-bapak, para jamaah sekalian yang kami hormati, pada malam hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah SWT untuk bersama-sama ngaji, yakni Al-Baqarah ayat 61 sampai dengan 62 Pak ya. Apa itu 61 Pak ya ini Pak? Baik, satu ayat kita ya malam ini ya. Oh iya, oke. Pada malam hari ini kita cukup ngaji surat Al-Baqarah ayat 61. Dalam ayat ini Allah meminta Bani Israel mengingat kembali yang telah dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa perkataan mereka Bani Israel kepada Nabi Musa? Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, ya Musa lanas biro ala to'amin wahid. Kami tidak sabar hanya dengan makanan yang satu aja gitu loh. Jadi Bani Israel itu mereka enggak cukup puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah begitu. Jadi pinginnya pakanannya yang macam-macam gitu, mungkin kayak tetangga-tetangganya mungkin ya begitu ya Pak ya. Jadi mereka dikasih Allah hanya satu jenis makanan itu nggak puas begitu loh. Sehingga apa? Mereka minta Nabi Musa untuk berdoa, meminta kepada Allah begitu ya. Jadi kon jaluk begitu loh. Mereka tidak cukup dengan satu jenis makanan begitu. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Fad'u lana rabbaka. Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami.
Jadi untuk Bani Israel. Jadi Nabi Musa itu disuruh berdoa kepada Tuhan, tapi diperuntukkan doa itu untuk Bani Israel begitu. Apa yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa untuk berdoa tadi? Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Mimma tumbitul ardu. Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami agar Tuhanmu itu mengeluarkan untuk kami berupa tumbuh-tumbuhan dari bumi. Jadi pinginnya macamnya makanannya beraneka ragam begitu. Jadi beraneka ragam. Jadi Gusti Allah itu diminta oleh Bani Israel melalui doanya Nabi Musa agar Allah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan gitu loh. Di atas bumi itu begitu, di atas bumi mereka begitu, di atas tanah mereka. Mimbakliha dari sayur-sayuran begitu ya. Dari sayur-sayuran, contohnya dari sayur-sayuran begitu. Wakisaiha dan dari sejenis timun Pak ya, kalau nggak salahnya artinya sejenis timun begitu. Sayur-sayuran, timun begitu. Terus kemudian wafumiha dan bawang putih. Kalau nggak salah ini bentuknya bawang putih, terjemahannya begitu. Wafumiha, wa'adasiha dan kacang-kacangan Pak. Kacang-kacangan begitu. Karena mungkin mereka melihat tetangga mereka itu ada barang-barang itu gitu loh. Ya wilayah itu kan kadang tidak semua memiliki komoditas yang sama Pak. Dan mereka tahu di wilayah yang lain itu ada makan-makan seperti itu begitu. Dan kebetulan di wilayahnya Bani Israel itu tidak ada begitu. Karena ya mungkin itu tadi yang namanya bumi itu kadang-kadang di wilayah ini cocok karo timun. Tapi di wilayah yang lain cocoknya mungkin karo jagung. Itu memang sudah sebuah sebuah sunatullah begitu. Ada wilayah yang memang iso ditanduri sawit tok ya enek berarti gitu loh. Enggak iso tanduri liyane begitu loh. Dan ini ternyata juga manfaatnya banyak sih. Kita kalau semua wilayah itu kena tanduri podo ya repot Pak. Repotnya apa? Kita nggak bisa saling tukar-menukar perdagangan begitu loh. Repot memang. Makanya perbedaan itu membuat kita sempurna itu di situ. Misalnya nih di wilayah A yang ditanam misalnya komoditasnya jagung misalnya. Seperti kalau di Lampung Timur di wilayah daerah sana Pak, Kidul kono, daerah ngendi wis Simpang Sribawono ke sana itu. Tandurannya jagung kabeh rata-rata begitu. Padi jarang. Tapi di wilayah kita banyak Pak padi. Akhirnya apa? Padi kita dibawa ke sana Pak. Agar bisa saling bisa menutupi kekurangan masing-masing, terjadilah pertukaran barang begitu. Nah jagung hasil mereka bagaimana? Masuk pabrik untuk pakan ternak. Begitu. Karena kita pakan ternak nggak ada dari jagung di sini. Ya ngambil dari pabrik. Yang artinya apa? Yang artinya bahwasanya jagung mereka tetap kita pakai meskipun perputarannya rada ada dhisik begitu. Itu. Jadi mereka minta yang seperti itu. Wa adasiha wa basoliha. Wa basoliha dan bawang merah gitu ya. Kalau nggak salah terjemahnya bawang merah begitu. Kola kemudian setelah mereka minta tadi sayur mayur, timun, bawang putih, bawang merah, kacang-kacangan dan bawang merah, kemudian Nabi Musa itu berkata, "Qala atas tabdilunalladzi huwa atna billadzi huwa khair." Apakah kalian ini meminta sebuah pengganti yang jelek dari barang yang bagus? Mosok barang api diejoli barang sing elek. Gitu loh. Mengapa Nabi Musa berkata demikian? Karena rezeki Allah yang diberikan kepada mereka ini ada rezeki yang sudah baik begitu loh. Menurut ukurannya Allah dan Nabi Musa. Ketika mereka minta yang macam-macam itu begitu loh. Kemudian Nabi Musa mengatakan begitu tadi.
Apakah kalian mau menukar barang yang baik ditukar dengan barang yang buruk? Begitu malahan gitu loh. Karena itu rezeki dari Allah meskipun satu jenis, tapi yang diberikan kepada Bani Israel itu memang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala begitu loh. Gitu. Terus kemudian lagi, nah ini baru Pak ya Ibitu Misro ya. Ya bahasanya mungkin begini, lek kowe ngengkel apa enggak pengen jaluk ngono ki mau, akhirnya Nabi Musa ngomong, Ibitu Misro, turunlah kalian ke kota. Pemedhuk ning kota, kowe ngengkel turunan golek dhewe rono gitu loh. Rasa jaluk sing aneh-aneh kan begitu. Ya lek kepengin mendapatkan barang-barang itu masuk aja ke kota begitu. Ibitu Misro. Padahal kota itu ya memang sembarang eneng begitu loh. Tapi dalam bahasa Al-Quran di sini disebutkan ibitu. Ibitu artinya medun, Pak. Turunlah kalian ke kota. Lah dia kan bahasanya biasanya kan udah masuk ke kota aja, tidak medun, tidak turun. Tapi di sini bahasanya turun. Makanya keterangan kiai saya, mengapa bahasa di sini turun? Karena pada hakikatnya ketika kita masuk ke kota, ini kita masuk ke tempat yang dalam tanda petik itu rendah sebenarnya, tempat yang kotor begitu. Makanya bahasanya medun, ibitu misro tadi. Medunlah ke kota, masuklah ke kota, tapi medun gitu. Kalau kita masuk ke kota, bisa jadi derajat kita pun akan turun begitu loh. Karena di desa sudah aman, tentram, tidak banyak maksiat. Tapi les ibu kota lain gitu loh. Prostitusi banyak, tempat-tempat kafe, minum-minuman keras banyak, maksiat-maksiat yang lain banyak, itu kota emang seperti itu begitu. Maka Al-Quran membahasakannya begitu. Ihbitu, turunlah kalian ke kota. Ihbitu misro, turunlah kalian ke kota. Kalau kalian mau turun ke kota, maka fa inna lakum ma sa'altum. Maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta begitu. Waduribat alaihimudzillatu wal maskanah. Oleh karena mereka itu panggah ngengkel ngono kuwi mau, Pak. Mereka diuji Allah lagi. Waduribat alaihimudillah. Mereka itu mendapat ujian kehinaan diri, mana Pak? Adzillatun itu hina, Pak. Di samping hina apa? Wal maskanah dan kemiskinan. Ya ngono ki mau ngengkeli ngono ki mau. Padahal wis ayem ning desa, panganan wis enek cukup lah untuk mangan nih berarti ya Pak ya. Tapi jek ngengkel njaluk liyane yang di situ tidak ada. Karena mereka ngengkel ya mungkin mereka tetap memaksakan diri ke kota. Akhirnya mereka mendapatkan kehinaan dan menjadi orang yang miskin. Karena tidak yakin dengan apa yang diberikan oleh Allah tadi begitu. Di samping itu apa lagi? Waba'u bighadabim minallah. Dan mereka kembali mendapatkan apa ngarani kemurkaan Allah. Ghadab itu artinya apa? Nesu, Pak. Bighadabim minallah. Dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Disebabkan oleh sebab mereka itu kufur terhadap ayat-ayat Allah. Mereka masih mengingkari ayat-ayat Allah. Ya ketika itu tentunya adalah kitab Taurat begitu. Wis ngono kuwi lah angel ditoto. Angel ditoto. Termasuk kaum yang ceritanya paling banyak di Al-Quran ya kaum iki, Pak. Kaum Nabi Musa paling banyak diceritakan di Quran. Mengapa diceritakan oleh Allah? Karena kisah mereka itu menjadi apa ya? Menjadi perwakilan dari perilaku manusia di muka bumi yang lain. Jadi perilakunya Bani Israel ini tuh menjadi sampel bahasanya apa ya? Perilaku orang-orang lain begitu loh, manusia-manusia lain begitu. Selain kelompok Bani Israel. Makanya dari kemarin kita masih Bani Israel tuh. Wah kayak kisahnya Pak begitu. Banyak kisah yang disebutkan dalam Al-Quran begitu loh.
Makanya ya kaum yang tercatat dalam Al-Qur'an ya iki. Kaum yang tercatat dan ceritanya paling akeh dhewe lah ibaratnya gitu. Paling banyak ceritanya gitu. Kisahnya paling banyak. Dan nikmat yang diberikan Allah juga banyak di sana begitu. Tapi ojo panggah ku mau, panggah ngengkelan ku mau. Mengkufuri nikmat Allah, mengkufuri ayat Allah begitu, mengingkari ayat-ayat Allah begitu. Tidak syukur atas nikmat yang diberikan Allah begitu. Jadi kisah mereka itu menjadi sampel lah, menjadi percontohan begitu loh. Dan ternyata ya benar Pak. Perilaku mereka banyak di muka bumi yang lain pun melakukan seperti perilaku mereka begitu loh. Di samping mereka kufur atau tidak percaya mengingkari terhadap ayat-ayat Allah apalagi wayaktulunan nabiyina. Mereka juga membunuh para nabi. Jadi nabi itu pada hakikatnya dalam kalau yang kita ketahui kan yang tercatat cuma 25 ya Pak ya. Pada hakikatnya banyak nabi itu Pak. Banyak nabi itu. Tidak hanya 25 nabi dan rasul. Banyak gitu. Dan di antara mereka para nabi itu ada beberapa yang memang dibunuh oleh Bani Israel. Jadi kok nggak cocok karo PDE uang nabi mau Pak dipateni Pak. Itulah kelakuan orang Bani Israel gitu. Dan ayatnya banyak yang menyebutkan tentang pembunuhan-pembunuhan itu. Tapi orang-orang nabinya nggak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi Allah memberikan statement bahwasanya Bani Israel itu termasuk orang yang membunuh para nabi. Orang yang membunuh para nabi. Banyak nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Bighairil haqqi. Pembunuhan itu dilakukan tanpa alasan atau sebab yang dibolehkan. Apa ada Pak pembunuhan yang diperbolehkan dalam Islam? Ada. Apa itu? Kisos. Hukum kisos itu pembunuhan yang dibolehkan dalam Islam. Misalnya nih, Pak Gianto mateni Pak Sapar. Keluarganya Pak Sapar gak terima. Hukumannya apa untuk menebus dosa sampean Pak? Sampean dipateni genti. Tapi lek keluarganya Pak Sapar ini mengampuni, memaafkan Pak, sampean bebas. Itu hukum Islam. Itu yang tanpa alasan. Tapi kalau ada pembunuhan yang dengan alasan itu boleh. Misalnya Pak Gianto dipateni karena Pak Gianto mateni Pak Sapar. Oleh dipateni Pak Gianto. Karena tanpa sebab apapun Pak Gianto mateni Pak Sapar. Keluarganya gak terima. Artinya apa? Pembunuhan daripada Pak Gianto ini diperbolehkan dalam Islam. Makanya yang kene mereka wayaktulunan nabi ghairil haq. Mereka membunuh para nabi tanpa sebab yang dibolehkan. Tanpa sebab yang benar. Berarti kan kalau dengan sebab yang benar kan boleh ya Pak ya? Boleh. Begitu logika berpikirnya begitu gitu. Jadi Islam membolehkan pembunuhan yang dibolehkan syara itu ada. Pak Gianto mateni Pak Sapar. Keluarganya gak terima. Artinya Pak Gianto itu dipateni sebagai penebus dosanya Pak Gianto. Tapi lek keluarganya memaafkan, diganti dengan denda misalnya, ya wis impas. Karena itu pun masih nego Pak dalam Islam. Oleh Pak dinego Pak. Pak Gianto mateni Pak Sapar, keluargane ora trimo. Ora trimo. Lek cara gak pengen dipateni, bayar denda misalnya, nuntutnya gitu. Boleh. Ngono kuwi aturane. Kisos di antarane Pak Sapar tiba-tiba motong tangannya Pak Gianto. Hukumannya piye Pak Gianto? Genten dipotong tangannya. Pak Sapar nugel tangannya Pak Gianto. Berarti hukumannya Pak Sapar dipotong genti tangannya. Itu hukum kisos itu begitu. Al-ainu bil aini, al-angfu bil angfi, wal udhunu bil udhuni. Kuping ganti kuping, moto ganti moto, irung yo ganti irung. Begitu. Dan pembunuhan mereka, Bani Israel kepada para nabi itu tanpa alasan yang diperbolehkan oleh syara. Dzalika bima sawwakanu ya'tadun. Dan hal itu azab berupa apa lek ngarani
mendapatkan apa lek ngaran nggodhopi nesune Gusti Allah, murkane Gusti Allah. Mereka mendapatkan murka dari Allah dalam bentuk kehinaan diri dan kemiskinan tadi. Yang penyebab yang lain adalah dzalika bima asaw wa kanu yatadun. Karena mereka itu berbuat maksiat dan mereka orang-orang yang selalu berlebih-lebihan begitu loh. Orang yang selalu ini mereka berlebih-lebihan dalam had ketika ada perbuatan maksiat. Jadi kalau keterangan di sini disebutkan itu kalau Allah kan mengharapkan hukuman itu tidak lebih, Pak. Misalnya begini. Pak Sapar ngetok tangannya Pak Gianto. Logikane hukuman dalam Islam, ya tangannya Pak Gianto ganti diketok. Bahasane ngono. Tapi mereka melebihkan itu. Tangan siji so tangan loro sing diketok begitu loh. Jadi mereka suka melebih-lebihkan sebuah hukum, nambah-nambahi hukum begitu loh. Berlebih-lebihan begitu loh. Misalnya aku nyuplek motone Pak Gianto, sitok, tapi Pak Gianto balesin ning aku, motoku loro ganti dicuplek. Nah, bahasane gitu. Jadi begitulah kisah daripada Bani Israel di antarane dan zaman sekarang pun yo akeh sih, Pak. Akeh wong ora percaya karo Gusti Allah ya akeh. Banyak orang yang enggak percaya dengan adanya Tuhan. Banyak orang yang enggak mau bersyukur. Dikei siji pengen njaluk sing ora enak ning kono, kan repot gitu loh. Padahal sebenarnya kalau mau bersyukur karo Gusti Allah paling dikei liyane tambahan, tapi mbrekele ini mau sing angel diatasi. Ya memang kisah Bani Israil itu ya diawali dari terutama ya Pak ya. Kalau kita baca dari sini kita flashback kembali ke belakang. Pertama dari masa kecilnya Nabi Musa. Mengapa Fir'aun ketika itu sudah mengambil keputusan untuk membunuh bayi laki-laki? Ya toh? Wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mengapa kok bayi laki-laki itu harus dibunuh dan membiarkan hidup bayi perempuan? Karena dalam sejarah itu Fir'aun sudah ada ahli peramal yang mengatakan bahwa kekuasaanmu akan runtuh oleh seorang laki-laki. Dia wedi bak kekuasaannya runtuh. Kemudian dari situlah kisah yang ibaratnya rodok seru diceritakan dalam Al-Quran. Bahwasanya kaum Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun kabeh gitu. Tapi ya yang anehnya ketika Musa kecil itu malah dipangkuani Fir'aun. Di saat bayi yang lain dibunuh, malah orang yang akan meruntuhkan dia malah dalam pangkuan Fir'aun. Diopeni begitu. Ya skenario Gusti Allah memang seru-seru. Wes ora nek sing bandingi lah begitu. Dadi lek arep ngrekodaya Gusti Allah, iku wis ora nek dalan lah menungso iku, Pak. Dadi lek dhewe arep ngapusi Gusti Allah, arepe menggak karepe Gusti Allah wis ora bakal iso menungso. Mesti enek celah Gusti Allah masuk di situ, entah melalui perantara siapa. Jadi itu ajalah Bapak sekalian, semoga ada manfaatnya kisah-kisah ini membuat kita tambah bersyukur dipertemukan dengan ajaran Islam yang mengakui nabi-nabi terdahulu, yang mengakui para rasul, dan alhamdulillah kita juga dipertemukan oleh orang-orang yang mengetahui kisah itu. Karena tanpa mengetahui dengan aku, kula Pak ya, aku ya bersyukur Pak, iso ketemu guru-guruku Pak. Sangat bersyukur begitu loh. Bisa menimba ilmu, gitu. Jenengan yo kudu bersyukur iso ketemu karo aku gitu loh. Ya syukure piye ya wis ngibadah sing apik bersyukur wisan. Ngono kuwi wae lah udah ibadahe tata dhewe terutama ya Pak ya. Anak-anake ya diomongi, bojone ya diomongi lek ndablek ibarate gitu ya. Diomongi. Wae salat yo Dik, salat. Ora apa. Duwe anak ya ngono, wae salat do salat rong, ngono. Itu tandanya kalian bersyukur begitu. Karena yang namanya ilmu itu cara manfaatnya bagaimana? Menularkan kepada orang lain. Karena apa? Ketika sampai menyampaikan ke anak sampean, ke bojo sampean, insya Allah aku oleh pahala Pak.
Itulah yang namanya ilmun yuntafa'u bi, ilmun yang bermanfaat. Gitu loh. Engko anak sampeyan nular dengan anake meneh, ijen entuk pahala meneh, Pak. Begitu loh. Terus saya nggak putus-putus begitu. Jadi itulah yang dinamakan amal jariyah, Pak. Amal yang tidak ada putusnya. Meskipun aku wis mati, jenengan wis mati, lek tahu ngomongnya anake, tahu ngomongi bojone, dan itu dijalankan, engko anak sampean ngomongin yang putus sampean jek entuk pahala. Apa meneh lek anake gelem ndongakne, penting iki, Pak. Penting. Harapan satu-satunya orang tua kepada anak adalah doa anak kepada orang tua. Wong tua gak mikir arep njaruk bondone anak. Kadang-kadang yo lali yo sugih. Wis gak kepikir wong tua iki. Satu catatan. Apa itu? Doa dari anak untuk kita. Baik ketika masih hidup maupun ketika kita sudah meninggal dunia. Itu. Oke, Bapak sekalian, itu yang dapat kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.